isu nationality, saya nggak bilang I'm Tionghoa, I'm Indonesian dengan bangganya. Tapi begitu kami pulang ke negeri kami, lu Cina lu. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Jadi kadang-kala suka sedih. Mau apa? Masjid bernuansa Cina di Indonesia, mari kita bahas. Masjid Tientang bergaya oriental dengan dominasi warna merah, hijau, dan kuning. Yang biasa datang ke masjid pasti berasa kalau di sini beda banget. Ada kaligrafi dalam huruf Cina yang berisi tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Awalnya didirikan oleh Bapak Yusuf Hamka. Beliau dikenal ingin membangun 1000 masjid. Dan masjid ini merupakan masjid keempat yang akan diberi nama Baba Alun. Tapi pada saat pembangunan masjid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tertarik untuk mengakuisisinya karena dulu beliau berjanji untuk membangun masjid untuk kedua orang tuanya. Nama masjid ini diambil dari nama orang tua beliau yaitu Ibu Hartini dan almarhum Pak Hartanto Sastro Surarto menjadi Tientang, yang artinya pintu surga atau rumah Tuhan. Arsitektur masjid ini juga mempertahankan gaya oriental budaya Tionghoa. Menariknya, masjid di Indonesia juga banyak yang memiliki arsitektur Cina. Seperti Masjid Cengho di Semarang, Masjid Lauser II Bandung, Masjid Siti Cercenah di Jogja. Penyebaran Islam di Indonesia juga adalah hasil akulturasi budaya, sehingga beberapa masjid masih mempertahankan budaya lokalnya dalam arsitektur. Perpaduan budaya dan agama ini jadi bukti kalau kita adalah bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi yang terus kita pegang sampai hari ini. Nah, siapa nih yang pernah mampir ke masjid? Kata-kata hari ini buat orang mualaf. Buat mualaf, istiqomah, udah istiqomah mungkin memang berat. Yang enteng itu istirahat. Tapi kalau tanpa istiqomah, kita mungkin nggak sampai sono gitu. Ya, jadi tetap istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Ya, kalau gitu. Kamu orang apa? Tidak Kristen apa? Cina apa? Dayak? Hah? Cina. Cina. Tidak dari mana? Cina. Sini. Koreana. Ya. Berarti kamu dapat hidayah. Hidayah itu tidak gampang. Tidak semua orang dapat hidayah. Jadi Allah memilih ya. Jadi istiqomah itu tidak usah harus belajar sikit-sikit lah. Maksudnya tuh niat. Yang penting niat ya, belajar. Di mana-mana bisa datang sini. Di mana kawan-kawan dekat-dekat kita pasti ada yang sedang sholat dulu, pokoknya tidak boleh tinggal, tidak bisa baca, pokoknya gerakan lah, belajar dulu. Banyak YouTube dah hadir, bisa belajar sudah bisa. Jadi ini sekarang tamat sekolah, apa tamat SMA, kuliah? Ya. Mau kuliah. Mau kuliah. Kemarin kan sempat nanya, kenapa mau masuk Islam? Terus Cindy bilang, karena kepengen, karena kalau kita udah kepengen terus memantapkan hati tidak masalah kan Kak. Terus saya pikir oh Allah tuh mah baik gitu, karena Cindy ini baru berapa belas, umurnya baru 17, tapi Allah tuh udah getarkan hatinya. Terus Cindy kan ada masalah keluarga gitu kan, jadi Allah tuh mau menyelamatkan Cindy gitu. Jadi saya terharu, Masya Allahnya tuh beliau bisa gitu mau masuk ke sini, padahal bisa dibilang pikirannya bisa masih labil gitu kan, masih ke remaja dewasa gitu. Saya bersaksi dalam keadaan sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah. Takbir. Guys, aku mau coba pakai kerudung diajarin Ica. Coba Cak. Tapi aku with all due respect aku nggak lagi gimana ya, cuman penasaran doang. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita tungguin kok. Kita mau lihat juga ini. Mana tahu ntar nyaman gitu kan? Kok aku kayak Imam Bonjol? Ini namanya ciput. Aku tahu ciput. Ya. Dari anjir, dari sini aja udah nampak loh. Ya Allah. Aku tuh udah berpengalaman tuh segini kan. Oh my god, cantik banget.
Anjir. Ah iya tuh biar tertutupan dikit. Biar tertutupan dikit gitu maksudnya. Udah dari kecil muslim napa pripun Mbak Diana, sehat selalu, tabarakallah, terima kasih Mami Putra. Kalau saya itu muslim dari lahir ya, jadi ya diazani kayak gitu. Yang mu'alaf itu kung yang mu'alaf. Kalau kung itu begitu kenal Uti dulu, mengungkapkan rasa cinta sih Mbak Uti, itu Uti mau kalau misalnya kung masuk Islam gitu, aku gelem mbok rabi lek kon Islam koyo aku gitu, katanya Uti dulu. Akhirnya kung mu'alaf nih, dapet pacaran, dapet deket berapa bulan gitu mu'alaf. Habis itu ngomong ke Uti, wes aku wes masuk Islam, ayo kawin. Ono Uti, ya wes akhirnya jadilah aku anak satu-satunya gitu. Kalau aku sendiri muslim dari bayi ya, dari lahir. Kalau yang mu'alaf kung. Ikut puasa. Hai, yap, benar, gue Cino Mualaf di bulan Ramadan. Gue mau curhat, jujur setiap kali gue ngeliat orang-orang di bulan Ramadan tuh kayak bawaannya adem banget hati gue. Dan puasa tahun ini gue mau mencoba full ikut puasa, tapi sangat disayangkan karena gue lagi dapet, jadi nggak bisa ikut. Padahal gue pengen banget tahun ini puasa bener-bener full. Gue ngeliat orang-orang di hari pertama itu pada sahur, puasa, semangat, seneng, happy sama keluarga. Tapi gue iri karena gue nggak bisa ikut puasa. Dan gue dari kemarin udah sempet coba-coba belajar buat baca. Ini bukunya dia pacar gue waktu kelas 5 SD. Bayangkan gue baru belajar juz amma. Ini salah satu alasannya juga kenapa gue nggak berani ke masjid buat belajar ngaji. Karena gue malu. Gue malu kalau ketemu sama orang yang sepantaran gue, sementara anak kecil tuh udah pada bisa. Intinya semoga gue halangannya cepet selesai biar bisa ikutan puasa dan tarawih juga. Bismillah, semoga bisa cepetan ikut puasa. Kalau kita gak ikutin berarti kita gak ngikutin Rasul nih. Balighul anni walau ayat. Sampaikan olehnya di satu ayat. Nah, kemudian di dalam kita menyampaikan satu ayat tadi harus tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Coba bayangkan kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kan ringan nih, wajib hukumnya kata Rasulullah tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan waduh, bukan main kita nih, berdosa terus nih kalau kita nggak menuntut ilmu, begitu kan? Nah inilah wajib menuntut ilmu. Cina tuh gak cocok jadi muslim. Betul, mainnya jadi boyband. Iya, tapi lucunya kalau seandainya kita lihat justru orang-orang Cina tuh duluan muslim daripada orang Indonesia. Betul. Ya kan ya. Makanya ada di tahun berapa ya? 651 sudah ada masjid di Guangzhou. Sedangkan di Indonesia masjid yang terdata paling awal mungkin kalau di Jawa ya 1400-an kan ya, Masjid Demak ya. 1400-an Masjid Demak itu pun sudah nggak ada trace-nya lagi karena dibuatnya dari kayu ya. Tapi yang kalau kita lihat di Cina ternyata dari tahun 651 kita sudah bisa melihat trace ada masjid di situ. Kan sahabat yang langsung ke sana. Ada sedikit ini sih debatable. Karena ketika saya ke sana langsung guru di situ saya mendapatkan ternyata di situ bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi namanya Abi Waqqas. Jadi kalau Sa'ad beberapa referensi yang kita dapatkan harusnya meninggalnya kan di daerah Syam ya. Tapi kalau misalnya Abi Waqqas, nah itu ada makamnya di sana. Yang jelas pasti ada pendakwahan di sana. Karena dakwah di sana tuh yang memang sudah dari tahun ya abad ke-7 lah, tahun 600-an ya. Kira-kira kan kalau masjidnya berdiri 651 nggak mungkin dakwahnya dimulai dari 650 kan.
banyak yang ngira kalau kau tuh mukanya Kristen banget tuh guys. Apalagi kalau misalkan lepas kacamata, gila sih kayak sipit banget kan. Tuh. Ikut puasa Day 6 Ramadan. Hai, Day 6 Ramadan. By the way, ini udah jam 4 pagi waktunya sahur, tapi mata gue jujur ini berat banget. Tapi nggak apa-apa karena ini masih baru. Next ke depannya bismillah akan terbiasa biar nggak susah lagi dibanguninnya. Langsung aja kita makan biar nggak keburu nanti azan subuh. Jujur ini nikmat banget. Nggak tahu ini mungkin karena lapar juga kali ya. By the way, ini gue lagi nginep di rumahnya Freddy, makanya bisa ada yang bangunin. Kalau nggak mungkin gue bakal kesiangan. Karena masih ada waktu, jadi kita sekeluarga sempetin buat nonton podcastnya Om Deddy. Karena ini waktunya udah mendekati azan subuh, jadi kita langsung buru-buru habisin minumnya dan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godinan ada ifar di syahri Ramadana hadsihis sunati lillahi ta'ala. Amin. Bismillah, semoga lancar-lancar puasanya kalian juga. Bye-bye. Id, nggak sabar. Jam 5:30 pagi kurang ini sih sekarang sholat Idnya. Kamu udah bangun? Lah, aku udah bangun dari jam 4 tau gak sih? Aku udah mandi, aku udah cek, aku udah bersih, jadi aku udah bisa ikutan sholat itu. Aku langsung mandi, aku udah prepare ini. akhirnya bisa ikutan sholat. Tau gak? Aku banget, aku banget. Kata mami juga lagi puasa kan, nanti saya sholatin baru bisa makan. Berarti aku belum siap-siap dong. Cepet-cepet, gue udah mandi, ini kita siap-siap. Sejadah mana ya? Ngeliat nggak sejadah? Sejadahku tuh nongkrong. Oh, sebelum mandi juga tuh. Ya udah ini mau mandi. Lama banget nih orang, pada siap semuanya itu. Akhirnya udah sholat juga guys. Parah betul, klinis banget, kayak mau ngelamar kerja asli. Iya lu lagian kelamaan banget, lelet banget. Iya ya udah, ayo berangkat ya. Senang banget akhirnya bisa sholat pertama di tahun ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini juga ada apa? Mudah-mudahan selalu isi rumah. Terus. Ini mama suruh kamu, tidak kamu sendiri kamu.